Gulung Jadi terus. ngegulung kayak bola salju. Iya. Nah sejak 2011 itulah datang debt collector, penagihan segala macam. Wow. Bertahun-tahun itu gue ngejalanin itu gitu loh. Nah, gue coba ngomong ke nyokap gue. Karena nyokap gue tuh udah setiap kali debt collector datang matanya udah berkaca-kaca. Iya benar. Iya sih. Kak Bobby Yulianto. Oke. Wow. Welcome kok. to Millionaire Baper. Thank you. Akhirnya Terima bisa kasih. datang juga ya ke Hampir setiap bintang tamu ya lu bilang akhirnya bisa datang juga. Oke. Kak Bobby ini seorang pelayan Tuhan. Dia juga pemain drum. ya Depmus, Departemen Musik di GB Kamboja. ya Bulan 9 dan hari ini kita mau dengar kesaksian. kurang no. Apa tuh? Suami dari narasumber yang kita pernah podcastin, Kak Alin. Udah lama banget tuh. Kalian tahun berapa itu? 2000 Tahun awal itu. 2021. Awal Ya, syuting tuh kalian. Oke. Thank you Kak Bob udah datang Thank ke you. tempat ini. Gue udah mau pisah nih enggak lah bercanda. Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang utang. Iya. Lo pernah punya utang, Dok? Woi pernah. Pernah. Dulu. Tapi udah bayar kita kan? Apalagi waktu kita sekolah ya. Iya. Bang, makan ya gitu. Iya, Bayarnya Bang. mah kagak sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Kita harus bertobat gitu, baikin tuh. Iya. Duh, tuh gak masih hidup ya? Supri ya? Iya. Teman-teman Warungnya Supri anjir. Oke, Kak Bob, Ya. gimana Kak? Oke. Sehat kabarnya? Sehat. puji pasti Tuhan. sehat. Sudah kurusan nih. Udah kurusan, emang kurus Udah kalau bukan kurusan. Turun berapa kilo, Kak? Kurang lebih 60 kilo lah. Wah. Oke, berarti kita podcast tentang diet aja no gimana? Ya, buat Dibelokin kita aja nih. ya. Kesehatan aja ya. Iya, kesehatan. 60 kilo kok ya? 60 kilo. Setahun 2 tahun tuh. Nah, 2 tahun lah. Wow. Ino hampir tuh kemarin tuh 60 kilo tuh. Hampir. Nggak diterusin aja. Kendak Tuhan beda mungkin ya. Ya, sabar-sabar dulu. Bukan kendak Tuhan beda. Kendak gue Kendak yang gue yang beda. Nah, itu dia tuh yang jadi Itu masalah. makanya Benar. sekarang disuruh Tuhan nih kayaknya gue harus kurus nih. Oke, ya. Kak Bob nih Yap. kedengar cita-cita bahwa Kak Bobby kan pernah punya utang. Iya. Dan itu yang kita dengar ceritanya ya. Ini dari istri Kak Bobby juga. Dari kali. Itu sempat bikin pressure banget di rumah tangga ya. Iya, Akhirnya. betul. Gitu. Betul. banget. Padahal itu baru menikah ya ibaratnya. Iya. Ya, itu Sangat-sangat ini. itu gimana ceritanya Kak Bob? Ceritanya gini, jadi waktu itu persisnya tahun berapa sih gue lupa ya. Cuma kemungkinan sih 2007. 2007. Jadi gue kerja di sebuah kantor swasta. Iya. Nah kemudian bos gue ya, kepala cabang, Iya. kok sering traktir nih. Ngajak makan, ayo Oh. kita makan yuk semua rame-rame. Woi. Itu di restoran-restoran yang mahal gitu. Iya. Dan itu sekali ngajak tuh nggak cuma 1-2 orang, puluhan orang. Wih. Kaget dong. Iya. Kan istilahnya ya kadang-kadang kita ngerti lah gaji seorang kepala cabang berapa sih. Iya, iya. benar. Nah, cuma selidik, gue sempet tanya ke supervisor gue Iya. gitu. Si Pak ini kok sering traktir mulu nih, udah gitu Iya. banyak-banyak lagi. Iya, dia kan punya bisnis sampingan gitu kan. Apaan? Batu bara kata dia. Wow. Di Kalimantan Timur gitu kan. Nah, terus gue cuma anggap ya angin lalu aja lah gitu. Iya. Nah, terus tiba-tiba supervisor gue ngomong, lu mau nggak? Kalau mau ntar gue bilangin sama kepala cabangnya. Iya. Ya boleh deh, cobain. Minimal berapa sih? 10 juta waktu itu. Ya udah, dapat imbal hasil 10% sebulan. Oke. Ya udah, masukin 10 juta, dapat 1 juta dong tiap bulan. Iya. Tambahan lah di luar Tambahan, gaji iya. gitu kan. Lumayan juga ya. Udah Iya. gitu kan gue ngeliat sosok seorang kepala cabang gitu loh. Iya. Nggak mungkin lah dia mau main-main gitu Iya, loh kan. iya. Iya. Kan kredibilitas dia juga kan dijaga gitu. Akhirnya disitulah sifat tamak gue muncul. Serakah. Iya. Gue tambahin, nambah lagi 20 juta. Oke. Lancar, nambah lagi. Nah itulah yang apa ya, sifat tamak manusia tuh baru yang munculnya kayak gitu. Ngerasa nggak pernah cukup. Iya, iya. Nah sampai di satu sisi
gue minjem temen gue. Jadi waktu itu gue di akhir masa-masa kerja gue karena gue mau resign. Karena gue punya usaha. Iya. Gitu ya, punya usaha lagi ngebangun sambil gue mempersiapkan bisnis gue. Kemudian ada peluang ini gitu. Ada peluang ini. Batu bara itu. Yeah. Nah, di satu sisi gue tuh udah 2 bulan terakhir lah untuk gue kerja di situ. Yeah. Gue udah ngasih surat resign, mundurkan diri karena gue punya usaha baru. Iya. Nah, dengan alasan gue mau ngejalanin bisnis ini, gue pinjem modal ke temen gue. Nah, itulah cilakanya di situ. Jadi modal yang gue pinjem dari temen gue itu bukan gue pakai buat usaha, justru tanpa sepengetahuan dia, gue alihin nih ke bisnis batu bara ini. Jadi emang ditambahin lagi. Iya, tambahin lagi. Betul. Karena returnnya 10% terus. Nah, karena kan gue berpikir gini loh, namanya orang usaha, kadang nggak tentu pendapatannya. Kalau lagi bagus-bagus, kadang enggak. Kalau ini kan udah pasti 10%. Waktu itu pikirannya pasti. Iya. Gitu loh. Dan gue pinjem nggak kecil loh. 500 juta gue pinjem. Sama temen tuh kok. Iya. Keluar. Kebayang dong di otak gue udah sebulan gue megang 50 juta. Oh iya. Kan 10%. Iya. 10 bulan aja udah balik. Iya. Ya kan? Oh iya. Itu udah masuk akal banget di otak bisnis gue waktu itu. Oh iya. Ketutup nih. Iya benar. Padahal teman gue cuma minta fee 2,5%. Jadi gue masih punya untung 7,5% dong. Iya. Dengan gue nggak, tanda kutip, nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Nah tapi justru disitulah awal bom waktu sih buat gue. Iya. Gitu loh. Nah akhirnya awal-awal berjalan lancar nih. Terima tuh 50 juta. 2 bulan. Nah di bulan ketiga udah mulai tuh ada tanda-tanda. Gue udah resign kan posisinya kan. Cuma gue jadi pegangan gue tuh kepala cabang gue masih kerja di situ. Iya, oke. Iya kan. Nah, akhirnya mundur. Sorry ya bulan ini kayaknya penjualan batu baranya kurang bagus. Alasan dia gitu. Iya. Jadi kita rapel di bulan depan. Oke, bulan depan ternyata harusnya kan 20% kan. Iya. Kita cuma terima 10% waktu itu. Nah, udah mulai tanda-tanda tuh. Kenapa nih? Gitu. Cuma gue cuma berpikir positif aja. Karena orang yang gue kenal masih gue bisa pegang. Iya. Ya kan, yang tadi gue bilang seorang kacap gitu loh ya. Iya. Kan istilahnya nggak mungkin main-main. Iya benar. Sampai akhirnya keluar di surat kabar. Ternyata perusahaan yang di Kalimantan itu, bosnya itu ketahan, ditangkap. Karena? Ya melakukan penipuan dalam hal perdagangan batu bara. Penipuannya kayak gini nih. Iya. Gitu loh. Jadi selama ini dia tuh hanya muter-muterin uang aja. Yang batu baranya ada, tapi nggak sesuai dengan apa yang uang yang dia punya. Iya. Jadi yang dia beliin tuh cuma sedikit aja. Sebagai bukti bahwa ini loh gue ada batu baranya. Ini doang, tampilan gitu. doang Tampilannya gitu loh. Bisnis itu sebenarnya tuh muterin duit orang gitu. Tuh, disitulah geger. Bahkan sampai kacap gue akhirnya gue lupa deh, entah dia mengundurkan diri karena dia malu atau dipecat karena ya nggak sesuai menjalankan tugasnya lah gitu loh. Iya benar. Gue lupa sih waktu itu. Cuma ya karena kan gue udah nggak kerja di situ kan. Cuma gue dengar dia udah nggak di situ lagi. Ya sudah, akhirnya disitulah awal mula gue punya utang yang ngegulung makin lama. Karena di satu sisi gue masih tetap harus bayar 2,5% kan. Iya. Gitu loh. Sampai satu titik pun gue udah ngomong ke dia, sorry, terus terang gue udah gak bisa balikin lagi. Dan untuk modalnya pun gue belum bisa balikin. Jadi ya karena belas kasihan dia aja, gue gak dilaporin ke polisi. Iya. Dan satu hal lagi juga, waktu itu karena gue hubungan pertemanan, jadi dia juga gak minta hitam di atas putih, benar-benar cuma karena kepercayaan aja. 400 juta berpercayaan. Tapi itu jadi beban moral gue. Iya. Betul. Ya kan, di satu sisi dia tahu gue sebagai anak Tuhan, dia tahu gue sebagai seorang pelayan di gereja. Iya. Itu jadi beban moral buat gue. Dalam hati, gue nggak mau niat untuk menipu. Iya. Karena gue sendiri pun juga ternyata ketipu gitu loh. Iya benar. Ya kan, gue juga nggak mau menyalahkan kacap gue.
waktu itu karena dia juga ketipu Dia juga juga. ketipu, iya. Cuma yang jadi salahnya gue adalah gue nggak ngecek cross check langsung ke perusahaannya. Oke. Itu aja sih. Nah, akhirnya kan gue jalanin usaha. Usaha itu kan menghasilkan kan. Iya. Tapi ternyata pengeluaran gue itu lebih besar dibanding pendapatan gue. Karena 2,5% dari 500 juta kan lumayan. Iya, gede banget. Gede loh itu, sama aja kayak cicilan rumah. Iya. Gitu loh. Sedangkan kondisi modalnya, gue udah nggak di gue. Wah. Akhirnya lebih besar pasak daripada tiang. Iya. Nah, gue coba mikir otak lagi gimana caranya. Akhirnya gue, salah satu temen gue bilang, lu punya kartu kredit nggak? Punya. Yaudah, lu apply kartu kredit yang banyak. Wah. Wow. Nah, sekali lagi, itulah salah gue. Gue nggak minta tanya ke Tuhan, Iya. tapi nanya ke orang. Iya. Nah, orangnya juga orang yang ya nggak tepat lah gue nanyain gitu loh. Iya. Dan dia waktu itu gue terima aja. Gue apply semua bank. Yang lebih parah lagi, gue suruh istri gue, Kak Alin itu, suruh apply juga. Jadi kurang lebih gue tuh punya 20 kartu kredit kali. Nah, Kak Alin punya kurang lebih 10 kartu kredit. Itu semua gue gesekin, gue terima duit cash di situ. Gue puterin di usaha gue, tapi waktu itu ternyata usaha gue nggak berjalan dengan baik. Jadi makin lama makin menurun omsetnya, menurun. Udahlah, disitulah yang namanya jatuh di bener-bener yang namanya lingkaran hutang itu tuh kayak seperti jerat. Iya. Kalau kayak pernah lihat iklan, mungkin zaman dulu ya, jadul ya, iklan obat asma yang diikat sama tali tambang tuh. Oh iya. Ya itulah keadaan gue kayak waktu itu. Gue tuh sehari-hari tuh hidup dalam hal kesesakan sih. Kayak ada beban yang neken, pressure, kemudian belum lagi debt collector dari kartu kredit, debt collector yang lebih parah lagi nih, di tengah-tengah itu, gue berpikir untuk gimana cara nutupin hutang dengan cara gadein sertifikat rumah orang tua gue. Wah. Komplit banget deh. Dari temen utang, kartu kredit utang, sampai akhirnya rumah sertifikat orang tua gue yang gue tinggalin, dan masih ada orang tua gue waktu itu. Jadi gue waktu itu berpikir, ini buat nutupin utang temen gue, buat nutupin utang kartu kredit, dan ternyata nggak ketutup semua. Malah nambah hutang baru kan. Iya. Jadi bukannya gali lubang tutup lubang, justru gue ngegali terus. Gali lubang lagi. Nggak ketutup. Wow. Itu sih parahnya. Jadi sampai debt collector itu udah, orang di rumah, di security di komplek rumah gue tuh udah tahu. Udah kayak absen. Ini dari bank ini dari bank ini dari bank ini, kartu kredit kan. Iya. 20 bank kartu kredit. Ya ampun. Sama satu bank swasta itu yang rumah. Nah, itu udah sampai telepon rumah tuh sama nyokap gue dicabut. Karena debunya terus kerangkering. Itu ya, kalau di rumah itu dengar suara telepon, itu ketakutan semua. Nggak ada yang ngangkat. Jadi justru kayak orang keteror gitu. Iya. Sampai detik itu, puncaknya itu dari bank itu, dari yang kasar-kasar ngomongnya, sampai yang alus-alus, sampai petinggi-petinggi banknya datang ke rumah gue. Cuma, ayo Pak, ini gimana gitu loh. Terus sampai akhirnya dari pihak bank itu yang soal rumah ngasih, ini Pak, kita udah masukin rumahnya ke balai lelang. Jadi nanti Bapak siap-siap aja kalau tiba-tiba ada orang yang survei mau beli rumah ini, dan kalau memang sudah terbeli, ya maaf, berarti Bapak harus keluar dari rumah ini. Di situ sih titik gue tuh kayak ancur-ancuran tuh di situ. Karena ya gue tinggal di rumah itu. Iya sih. Orang tua gue juga tinggal di situ. Sampai gimana ya, gue ancur-ancuran di hidup gue di situ. Nah, di tengah-tengah itulah sekali lagi kesalahan gue yang kedua.
gue bukannya cari Tuhan, minta pertolongan Tuhan, Aha. gue malah ngandelin orang lain. Oke. Kayak gimana tuh ya? Jadi gini, di saudara, sebenarnya ide ini dari nyokap gue sih, Iya. gitu loh. Udah tenang aja Bob, nanti minta tolong saudara kita. Jadi di keluarga gue tuh ada orang-orang yang secara saudara-saudara gue yang perekonomiannya bagus lah ya. Iya. Yang tajir lah ya. Yang tajir lah ya, minta tolong lah sama saudara segala macem. Cuma karena waktu itu gue nggak enak, bukannya nggak enak sih sebenarnya, harga diri gue gitu loh, ya kan, masih istilahnya gini loh, orang udah punya salah, punya utang, masih coba mempertahankan harga dirinya gitu. Akhirnya gue coba minta, yaudah deh nih mami yang ngomong deh gitu. Udah ngomong nih sama gue juga, tolonglah nih kita ada kesulitan keuangan, ngomong sama saudara gue ini. Iya. Dengan entengnya saudara gue santai banget ngomongnya, berapa utangnya gitu. Gue sebut angka kan, sekian gitu kan, berapa ratus juta gitu kan. Ya udah gampang, ntar nunggu deposito aku cair dulu ya, 3 bulan lagi. Enteng banget gitu ngomongnya. Gue kayak, wah ini bener-bener pertolongan Tuhan. Iya. Ya kan? Waduh, Tuhan tuh ajaib, Tuhan Yesus baik, luar biasa. Tapi ternyata di situ gue salah. Yang tadinya 3 bulan, nggak ada. Nunggu bulan lagi, nggak ada. Sampai detik ini pun nggak ada. Jadi pupus semua tuh ya. Pupus. Kartu kredit dipikir solusi enggak. Ya kan? Terus agunan rumah enggak juga. Malah tambah masalah baru lagi. Masalah baru. Sama dipikir keluarga mungkin bisa bantu ya. Iya. Enggak juga. Enggak juga. Ada lagi minta pertolongan yang mentok kok. Ada lagi. Apa lagi? Nah, jadi tuh gue jalanin hari-hari itu tuh dari tahun 2000. Debt collector tuh udah mulai datang tuh tahun 2011 tuh. Jadi dari awal gue 2007 masih bisa bayar. Tapi sebenarnya yang gue bayar itu adalah uang pokoknya. Oh, iya kan? Bunganya bunganya belum jalan terus. Gulung jadi terus. Gulung kayak bola salju. Iya. Nah sejak 2011 itulah datang debt collector, penagih segala macam. Wow. Bertahun-tahun itu gue ngejalanin itu gitu loh. Nah sampai akhirnya di satu sisi gue udah give up. Iya. Tapi give up-nya lagi salah, bukan give up ke Tuhan. Gue coba muter otak gue, cari cara gimana caranya supaya ngeberesin ini semua. Iya. Gue pengen shortcut, pengen yang instan, pengen yang gimana caranya sekali gue jebret, utang gue kebayar semua. Iya. Nah akhirnya di kira-kira sekitar 3 tahun yang lalu, ada salah satu saudara gua yang bisnisnya lagi naik. Oke. Perekonomian lagi naik. Bukan saudara yang pertama nih ya. Yang kedua nih, yang lain lagi. Gue coba ngomong ke nyokap gue. Karena nyokap gue tuh udah setiap kali debt collector datang, matanya udah berkaca-kaca. Iya benar. Iya sih. Walaupun gue tahu, kadang-kadang dia nangis di kamar gitu. Itu yang buat hati gue hancur sih. Iya kan? Akhirnya gue coba ngomong nih, kita coba minta tolong lagi yuk sama saudara kita. Iya. Coba lagi. Terus nyokap gue ngomong, tapi kamu yang ngomong ya. Iya. Ya, aku yang ngomong. Dan itu beberapa kali gue punya kesempatan untuk ngobrol sama dia di suatu acara keluarga. Kita kan setiap setahun sekali tuh ada acara kumpul gitu loh. Minimal di Natalan atau pas lagi Sinciaan gitu kan. Kadang-kadang ngumpul tuh. Iya. 3 kali gue punya momen untuk gue bisa ngobrol sama dia. Udah face to face nih. Yang tadinya cuma ngebahas apa. Begitu gue mau ngomong, itu tuh kayak ada yang ngunci mulut gue. Oke. Nggak bisa terucap untuk minta tolong bantuan. Dan gue tahu, itu bukan karena gue malu, bukan karena gue mempertahankan harga diri gue. Karena buat gue tuh gue udah nggak punya rasa malu deh. Iya benar. Karena gue butuh pertolongan. Istilah kata gue udah kelelep. Iya benar. Butuh pertolongan instan. Betul. Jadi gue udah nggak punya rasa malu lagi. Gue pengen ngomong. Tapi waktu gue pengen ngomong itu kayak ada yang nahan mulut gue, nggak bisa ngomong untuk minta bantuan. Iya. Dan itu nggak cuma sekali, 3 kali. Oke. Nah, yang jadi momentum gue itu
pas di yang ketiga itu, gue ngomong sama istri gue. Sampai nyokap gue ngomong, udah ngomong belum? Udah ngomong belum? Gitu. Iya. Belum nih. Udah ngomong belum? Belum nih. Sampai istri gue juga udah ngomong, belum. Nggak tahu kenapa ya nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Nah, melewati hari-hari itu, itulah ini sih keluar dari topik hutang ya. Iya. Kita perlu yang namanya tim. Kita nggak bisa fight sendiri. Iya. Nah, disitulah kita ngelibatin keluarga. Iya. Keluarga yang paling dekat sama kita. Gue ngelibatin istri gue. Iya. Jadi gue sama istri gue, kita partner nih. Yuk gimana caranya? Bukan cari cara manusia lagi. Gitu loh. Akhirnya ya udah. Yang tadinya awal-awalnya kita sering ribut, sering beda pendapat. Walaupun bukan soal hutang ya. Iya. Tapi di bawah alam sadar kita, itu tuh hutang itu tuh kayak apa ya? Walaupun ribut bukan soal hutang, tapi ada aja yang diributin. Oh, ngerempet banget semua ya? Iya. Jadi hal sensitif banget jadi Betul. ya? Iya. Nah, jadi ujung-ujungnya, ini kan gara-gara kamu. Iya, Endingnya pasti pasti gitu. selalu gitu. Iya. Gitu loh. Nah, akhirnya ya gue bersyukur istri gue juga orang yang nggak terlalu banyak menuntut ya. Artinya gini, dia sempat tuh cuma demi beliin susu, jualan pita. Iya. Itu gue pernah ngalamin momen kayak gitu tuh. Gue bikin pita sama istri gue tuh. Dijualin ke, kadang kan guru sekolah minggu kan. Dijualin ke orang tua murid tuh. Cuma buat tambahan beli susu aja. Oke. Gitu loh. Gue sampai seperti itu gitu loh. Nah, momentum di mana gue bisa istilahnya pembalikan keadaan. Iya. Gue udah bilang, oke, gue udah gak bisa ngomong. Artinya gue dalam hati gue tuh udah cuma kayak ada suara yang bilang, cukup lu ngandelin orang. Betul. Iya. Cukup lu ngandelin siapapun. Iya. Setuju. Lu gak bisa ngandelin orang, gak bisa ngandelin siapapun. Iya. Di satu sisi, lu mesti fight face to face sama yang namanya Goliat. Iya. Iya. Lu gak bisa ngandelin siapapun. Gini loh, di dalam hidup kita, ini yang pengalaman pribadi gue ya. Iya. Raksasa atau tembok yang menakutkan di depan kita. Satu saat, lu mesti hadapin itu face to face. Gak bisa lu ngandelin orang lain. Iya benar. Nah, disitulah, karena gue sama Kalin udah partner, keluarga itu kan satu ya. Jadi, kita udah sepakat, kita saat teduh, kita mesbah keluarga di situ. Udahlah, kita masa lalu udah gak akan merubah apapun. Iya benar. Sekarang yang harus kita lakukan apa? Nah, di saat itulah akhirnya pada saat kita mesbah keluarga, kayak di hati gue tuh cuma baca Alkitab, Bob. Karena terus terang dulu gue saat teduh bolong-bolong. Apalagi dalam keadaan lagi stres gitu kan. Istilahnya tuh boro-boro kepikir saat teduh deh. Iya benar. Boro-boro kepikir yang namanya baca Alkitab. Iya. Energi semua dikerahin di Betul, karena di otak tuh udah gimana caranya bayar hutang, gimana caranya nutupin hutang. Iya benar. Nah, artinya gini, bukannya berarti kita masa bodoh ya. Iya. Tetap kita pikirin, tapi Tuhan tuh kayak kasih tuntunan. Saat itu rema yang gue dapat baca Alkitab. Yes. Di saat itu pun gue juga mau ngomong sama istri gue. Ntar sangkain gue orang gila nih, udah stres kali ya. Iya. Harusnya kan kalau lu punya utang, lu kerja dong. Usaha, cari apa, segala macam. Benar. Nah ini enggak, cuma suruh baca Alkitab aja. Iya benar sih. Gitu loh. Nah, tadi terlewat, di tahun 2017, gue memutuskan untuk nggak jalin usaha gue lagi. Yang tadi gue rintis. Iya. Karena omsetnya udah makin menurun. Udah nggak bisa, malah mesti sewa tempat, bayar pegawai. Akhirnya gue memutuskan, ini malah nambah pengeluaran gue. Akhirnya gue cut 2017. Artinya dari 2017 sampai 2021 yang kemarin akhirnya gue free itu, gue nggak kerja apapun di situ. Jobless, pengangguran. Gitu loh. Nah, disitulah akhirnya gue takut ngomong ke istri gue, seolah-olah lu pakai kata-kata Tuhan buat pembenaran diri lu nggak kerja. Oke. Ngerti ya? Karena kan gue dapat remanya kan, udah lu baca Alkitab. Iya.
deket Tuhan aja udah, ngandelin Tuhan aja. Gitu loh. Nah, waktu gue ngomong sama istri gue cuma bilang, kalau kamu yakin itu dari Tuhan, ya udah lakuin. Oke. Jadi gue nekunin tuh baca Alkitab. Nah, 2020 tuh tiba-tiba Tuhan kayak bukain pintu satu-satu gitu. Awal mulanya ya dari debt collector yang tadinya suka marah-marah, kemudian jadi malah kasihan sama gue gitu. Malah, ayo Pak, Bapak pasti bisa nih, gitu-gitu. Harusnya kan mereka yang nge-push ya, pressure gitu. Tapi enggak. Buat gue pribadi itu mujizat loh. Iya, bener. Buat gue tuh udah mujizat. Bener. Karena yang tadinya itu neken gue, akhirnya gue gak bisa berbuat apa-apa. Jadi kayak memberikan gue semangat yang baru lagi gitu. Iya. Nah, itu 2020 Tuhan bukain pintu. Sampai gue bisa nyicil kartu kredit dan Tuhan ajarin gimana lu negosiasi sama bank. Jadi lu bukannya menghindar lagi, lu hadepin. Seperti yang tadi Daud sama Goliat. Lu hadepin. Goliat lu hadepin, lu nggak bisa lari. Iya benar. Karena kalau lu lari, musuh lu itu tetap ada. Iya benar. Hadepin. Jadi gue sama istri gue Kalin tuh, gue datengin tuh ke bank satu-satu. Bilang terus terang, kita nggak bisa bayar, tolong kasih keringanan gimana caranya. Nah, gue diajarin sama salah satu saudara gue, negosiasi sama bank. Iya. Artinya gini, saya mau bayar hutang saya. Tapi saat ini, saya cuma punya kemampuan segini. Iya. Bisakah diterima atau gimana? Dan puji Tuhan, buat gue tuh mujizat juga. Semua bank itu open pintu mereka. Wow. Untuk bayar hutang sesuai kemampuan gue. Iya. Jadi kadang-kadang kan bank mintanya, oke, 6 bulan harus lunas ya. Ini enggak sesuai kemampuan gue. Dan buat gue itu mujizat. Iya. Akhirnya gue bayar. Jadi gue punya uang sekian misalkan. Gue bagi tuh. Ke bank ini. Semua yang gue selesain dulu yang kartu kredit. Iya. Karena itu yang jumlahnya lebih kecil. Dan banyak gitu loh. Banyak, iya benar. Akhirnya semua kartu kredit gue lunas 20. Istri gue punya 10 kartu kredit. Lunas semua. Tinggal PR-nya adalah yang rumah. Yang rumah, iya. Nah, yang rumah juga tadi begitu. Sampai debt collector datang, Pak, mau gimana Pak? Sampai gue udah ngomong loh ke debt collectornya, Pak, tunggu ya, nanti saudara saya mau bantu nih. Iya. Gitu loh. Dan ternyata, ya sampai detik ini nggak ada bantuan apapun. Iya. Dan ternyata, itu cara Tuhan ngajar gue, lu udah nggak bisa ngandelin apapun. Yes. Manusia, saudara, apapun lu nggak bisa bergantung ke situ. Lu cuma bisa gantung ke Tuhan aja. Sampai akhirnya, singkat cerita, 2021 bulan April, gue sama istri ke kantor bank itu di Tamrin. Gue bayar. Wow. Dan gue tebus sertifikatnya. Wow. Dan gak cuma berhenti di situ, hutang sama teman gue yang 600 juta. Itu 2000 Februari 2022. Utang 500 juta kan. Gue bersyukur, gue ngomong sama dia, aku kemungkinan besar nih ya udah bisa bayar. Tapi cuma bisa nyicil. Nyicil gitu ya. Berapa bulan cicil, siap ada uang cicil. Februari 2002, 500 juta itu juga lunas. Wow. Jadi, gue sama istri cuma bisa, ini sih kalau bukan Tuhan gak mungkin. Amazing. Gak mungkin. Gitu loh. Nah, awal-awal kan disuruh saudara gue, lu kesaksian. Di hati gue tuh gue gak mau kayak ntar lu sombong segala macam gitu. Tapi ada salah satu hamba Tuhan tuh, gue waktu itu gak sengaja dengerin rekaman khotbah dia. Dia bilang gini, saat kita bersaksi, mujizat yang kita terima, itu tuh kayak pintu untuk mujizat yang selanjutnya. Jadi kalau kita terima mujizat dari Tuhan,
dan kita nggak saksikan, itu tuh kayak nutup pintu mujizat yang berikutnya. Benar. Ya, jadi makanya itu kayak nge-trigger gue untuk nyaksiin kebaikan Tuhan gue dalam hal hutang ini gitu. Wah, yes. Nah, cuma gue selalu ngomong, setiap kali gue kesaksian gue selalu ngomong gini, jangan pakai formula orang yang kita dengar kesaksian. Iya benar. Setuju. Itu jadi formula yang kita pakai. Iya. Tuhan akan nolong kita juga dengan cara yang sama. Iya. Nah, kebanyakan tuh orang jadi kecewa sama Tuhan, nggak ngalamin terobosan karena dia berpikir gue dengar kesaksian si A. Iya. Template-nya dipakai banget. Iya. Tuhan akan nolong gue dengan cara A. Iya, betul. Padahal Tuhan kita tuh punya berjuta-juta cara untuk nolong kita. Betul. Benar. Itu sih, jadi setuju. Lewat podcast ini gue juga cuma mau ngomong buat teman-teman yang denger, jangan pakai formula yang sama dengan apa yang gue dapet. Iya, benar. Karena kemungkinan besar itu nggak akan cocok. Iya, benar. Nggak akan cocok. Tapi jadiin kesaksian itu bahwa menandakan Tuhan yang kita sembah itu hidup. Yang hidup, benar. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, dia punya cara yang begitu aneh dan ajaibnya gitu. Betul. Dan tanpa kita mengerti. Wah, keren. Semua selesai kok ya. Selesai semuanya. Nah, minta pikiran bantuan siapa, gagal semua. Itu juga sih yang ternyata di Alkitab tuh ada ceritanya juga gitu. Ya, di Alkitab gini sih. Jadi gue diteguhkan juga. Begini, waktu Tuhan Yesus ngadepin orang yang tuli sama bisu. Temennya kan bawa tuh. Ternyata apa yang Tuhan lakuin? Tuhan bawa dia sendiri orang itu ke tempat yang tersembunyi kan. Iya. Di situ Tuhan ngeludah ke tanah, ngudek tanah, diolesin. Iya, benar. Kemudian dipegang-pegang lidahnya. Iya. Kemudian ada juga yang Tuhan masukin jarinya. Iya. Nah, temennya kan bilang, Tuhan, tolong dong, taruh tanganmu di atas kepala temanku, sembuhin dia. Karena apa? Dia ngelihat Tuhan Yesus sembuhin orang lain dengan cara itu. Benar. Jadi kayak seakan-akan mau mendikte Tuhan nih. Yes. Iya. Nggak boleh. Iya, template banget gitu Jadi cara Tuhan gini, gua lakuin ini. Jadi dia ngelihat Tuhan tuh waktu itu mungkin pasti lah dia ngelihat Tuhan tuh, Tuhan nyembuhin orang dengan cara ngeremetin tangannya. Iya. Nah, gue punya temen sakit nih. Iya. Tuhan tolongin dong, temen gue juga sakit nih. Tolong dong tumpangin tangan. Benar. Tapi Tuhan lakuin apa? Dia bawa temennya ke tempat yang tersembunyi. Iya. Dan Tuhan lakuin dengan caranya. Benar. Bukan cara manusia. Betul. Wow. Itu sih. Jadi jadiin podcast ini kita dengar kesaksian banyak yang memberkati. Jangan jadiin itu template sih. Iya, benar. Setuju. Tapi gimana caranya kita tanya Tuhan sendiri, berurusan pribadi sendiri sama Tuhan. Iya, benar. Rema apa yang lu dapat, lu lakuin. Sekalipun setuju. itu nggak sesuai dengan logika lu. Iya, benar. Karena begitu Tuhan udah kasih rema, dan itu biasanya ya, tanda kutip, biasanya itu bertentangan dengan apa yang realita yang kita sedang alami. Benar. Nggak masuk logika. Iya. Tapi pada saat lu taat lakuin itu, justru itu jadi breakthrough buat hidup. Wow. Siap. Thank you kok. Insightful banget. Dari ini datang ke sini dan itu memberkati banget ya. Kita ngobrol tentang utang, ternyata ada pertolongan Tuhan, jangan pakai logika sendiri. Betul. Kita bisa belajar mengandalkan Tuhan jadinya. Betul. Dan jangan pernah mendikte Tuhan untuk menolong kita. Gitu. Caranya tuh punya yang unik. Punya caranya. Oke, bagi teman-teman Millennial Baper bisa nonton video berikutnya tetap dalam satu channel, yaitu adalah Millennial Baper. Oke.